Jadi Allah orang Israel yang memperkenalkan diri kepada bangsa Israel itu adalah yang namanya JHVH ini. Kenapa ini perlu nama? Ada nama begini, karena setelah manusia banyak kan akhirnya manusia itu bikin Allah-Allah sendiri. Gitu. Bikin Allah-Allah sendiri. Nah, akhirnya untuk membedakan Allah yang benar, yang betul-betul menciptakan langit dan bumi, dan yang bukan, maka memberi nama diri JHVH ini. Malam hari ini kembali Anda bersama dengan kami di podcast Kebenaran. Malam hari ini saya hanya ditemani oleh Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Riko. Kita akan coba mengkaji sesuatu yang menurut saya ini cukup menarik Pak Kurnia, tentang kata Allah di dalam Alkitab. Karena sebenarnya seringkali kita orang Kristen dipertanyakan tentang kenapa ada kata Allah di dalam Alkitab. Apalagi orang-orang yang menanyakan itu biasanya itu teman-teman yang memiliki keyakinan Muslim, dan mereka sering bertanya, bahkan bukan hanya sekedar bertanya, setengah protes Pak nadanya, bahwa kenapa kalian curi kata Allah yang sebenarnya ada di kitab mereka, dan seolah-olah itu kita adopsi dan kita pakai di dalam Alkitab. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya mengapa LAI menggunakan kata Allah, padahal orang Kristen kan sebenarnya tahu Pak, ada kata Adonai, misalnya Jehovah, yang sebenarnya bukan diterjemahkan, tetapi lebih cocok ditulis secara literal. Nah, Pak Kurnia bisa jelaskan kepada penonton kita di YouTube ini, mengapa Alkitab menggunakan kata Allah? Silakan Pak Kurnia. Ya, ini kita bicara bahasa Indonesia ya. Iya. Kita bicara dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana orang Indonesia memahami tentang kata ini, begitu. Mungkin arti kata Allah dulu Pak, kita bahas. Ya, kita arti kata Allah, ya kalau kita dalam arti bahasa Indonesia, kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Saya menemukan ada 3 arti di situ. Jadi kata Allah itu yang pertama itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu jadi nama. Allah gitu ya. Ya, nama. Jadi ini bagi saudara-saudara kita yang Muslim, Islam, ini itu nama dari nama diri. Jadi proper name dari ya, identitas Allah gitu, ya. Jadi namanya, nama dirinya. Iya, okay. Gitu. Nah, kemudian arti di KKBI yang kedua itu pencipta alam semesta yang maha sempurna. Kemudian yang ketiga itu Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang beriman. Jadi sesembahan yang paling tinggi kepada Sang Pencipta. Ya, Sang Pencipta. Jadi ini adalah ya, Allah ini sebutan untuk Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi, dan sesembahan yang tertinggi ya kepada Dia, begitu. Nah, ini konsep di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita berbahasa Indonesia, ya, maka kita orang Kristen bukan yang tadi nama Tuhan dalam bahasa Arab, tetapi dalam Alkitab itu adalah sesembahan. Opsi yang kedua, ketiga tadi ya Pak? Ya, yang kedua dan ketiga. Jadi kita pakai itu udah. Jadi kata untuk sesembahan, Sang Pencipta, itu di dalam bahasa Indonesia ya Allah. Ya Allah. Gitu. Jadi itu adalah bahasa yang memang ya begitu munculnya. Walaupun mungkin orang bilang ini bahasa ini serapan dari bahasa Arab. Ya memang ya bahasa Indonesia kan tidak ujuk-ujuk ada. Iya. Ini bahasa ini adalah bahasa
ya banyak juga bahasa Indonesia selain Allah ini serapan juga seperti halal, ya kan, tobat. Iya, Itu kan sebenarnya serapan dari bahasa Arab. Insaf gitu ya Pak. Insaf gitu. Ya, bukan hanya bahasa Indonesia itu kan bukan hanya serapan dari Arab saja, ada banyak juga yang serapan dari misalnya kata bahasa Inggris kan juga juga ada begitu. Nah, jadi kita orang Indonesia kalau dibilang sang pencipta itu siapa? Allah. Kan gitu. Iya. Nah, maka di dalam proses penerjemahan gitu. Itu ketika penerjemah misalnya orang misionaris dari Inggris gitu kan, dia berbahasa Inggris, ketika dia mentranslate God, maka dia ketemu padanan God di dalam bahasa Inggris God, itu ke Indonesianya itu Allah, gitu. Atau di dalam Ibraninya itu kan Elohim, ketemu padanannya di Indonesia itu Allah, ya berarti pakai Allah, karena konsep di balik kata Elohim, di balik kata God, di balik kata itu semua adalah Sang Pencipta. Nah, di dalam tutur bahasa Indonesia itu adalah Allah, begitu. Iya, artinya kalau dalam bahasa Inggris nggak ditulis kata Allah ya Pak, God. God, gitu. Jadi itu arti kata Allah. Jadi gini, bahasa itu kan sebenarnya bukan milik agama. Gitu. Iya. Misalnya orang Arab sebelum Islam ada abad ke-7, tentu mereka sudah berbahasa Arab. Orang Ibrani berbahasa Ibrani, tentu tidak semua orang yang berbahasa Ibrani jadi agama Ibrani, gitu kan. Kan bahasa kan bisa orang belajar, gitu. Saya mau belajar bahasa Arab tentu tidak harus jadi Muslim, kan begitu. Jadi kita kan agama itu, bahasa itu kan bukan agama. Iya, itu dulu yang harus dipisahkan dulu ya. Betul. Dan bukan berarti orang yang pakai bahasa Inggris sama dengan orang Kristen kan begitu. Iya, begitu. Karena memang sebenarnya Alkitab ini dalam bahasa yang ada di Indonesia ya. Dalam bahasa yang ada di Indonesia berarti kan ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa. Berarti kata Allah itu sendiri diterjemahkan dalam bahasa mereka masing-masing yang di Indonesia. Betul. Jadi gini, penerjemah itu kan tujuannya adalah pasti penerjemah itu ingin menyampaikan gitu kan pesan ya di dalam bahasa sana, ini ke dalam bahasa yang mau diterjemahkan ini apa. Jadi penerjemah itu kan pasti paling nggak dia harus tahu bahasa yang mau diterjemahkan dan bahasa yang tempat itu mau diterjemahkan itu. Bahasa asalnya sama bahasa yang mau diterjemahkan. Begitu. Jadi biasanya dia akan bergaul dulu. Gitu. Kalau tidak ada kosakatanya gitu. Mungkin jadi akan bikin kosakata baru. Gitu. Ya. Pernah kan ada cerita misionaris pergi ke Papua, gitu kan. Jadi katanya bahasa kata domba itu tidak ada. Kata domba tidak ada di Papua. Kata domba itu tidak ada. Berarti dombanya nggak ada di Papua nih. Betul. Yang menurut misionaris itu kan ada cerita yang saya pernah dengar begitu. Jadi kemudian karena kalau misalnya kan Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, domba ini apa susah ini kan gitu. Karena di Papua yang banyak babi ya Pak. Nah, jadi kalau mau diganti lihatlah anak babi Allah kan saya disalah. Jadi yang dilakukan satu misionaris itu adalah apa? Dia pergi ke tanah Jawa ini, bawa domba ke sana, kasih tahu ini domba. Gitu. Apa nyebutnya? Kamu ini nyebut ini apa? Gitu. Berarti di Papua waktu itu sendiri orang-orang Papua nggak tahu itu adalah domba. Domba, gitu? Ya. Menurut misionaris itu kan. Jadi apa ini? Disebutnya, kamu ini nyebutnya apa? Nah, maka kata domba itu tadi ya inilah
gitu. Nah, kenapa tadi Pak Riko di depan bila kata kenapa tidak Adonai atau sebenarnya Adonai itu bukan Allah, ke Tuhan, Tuhan. Jadi yang Allah itu yang Ibrani itu Elohim. Ya. Kalau yang Yunani itu kan yang Theos. Iya. Jadi kenapa tidak kok nggak adopsi aja Elohim begitu kan, atau Theos gitu. Iya. Jadi kan masalahnya Sang Pencipta itu di dalam kosakata bahasa Indonesia itu sudah ada, gitu. Yaitu Allah itu, kan gitu. Jadi kalau orang Indonesia nyebut yang maha tinggi pencipta langit dan bumi apa? Ya kan? Allah. Ya. Karena orang menyebutnya Allah, ya kan, dalam bahasa Indonesia, ya sudah itu diterjemahkan menjadi Allah, gitu. Karena konsepnya Allah dan Elohim dan Theos itu sudah sama. Gitu. Konsepnya yang sama. Konsepnya sudah sama, yaitu Sang Pencipta itu. Kalau saudara kita Muslim kan bahwa sebenarnya nama Allah itu adalah proper name, artinya memang identitasnya Allah mereka ini. Ya, nama mereka. Nah, bagaimana dengan Allahnya orang Kristen menurut Alkitab, Pak? Apakah Allah memiliki proper name yang seperti itu juga? Allah di dalam bahasa Ibrani ya, Ibrani itu proper name-nya itu JHVH itu, ya. Jadi ada 4 huruf ya kan. Nanti di dalam King James itu diterjemahkan menjadi Jehovah. Nggak ada huruf hidupnya ya, Pak? Ya, di Ibraninya tidak ada, tetapi orang penulis penerjemah ke dalam bahasa Inggris menyebutnya Jehovah karena dari itu Masoretic Text gitu. Masoretic Text ini adalah itu kelompok orang Yahudi yang menjaga bahasa, ya. Kemudian dia yang akhirnya memberi huruf hidup di dalam teks huruf mati itu. Maka bacanya Jehovah. Maka penerjemah King James menyebutnya itu sebagai Jehovah. Kalau di dalam bahasa Indonesia hanya Tuhan saja. Begitu. Coba kita baca nih Kejadian. Ya. Nah, pasal 4 itu. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya. Jadi waktu itulah orang memanggil nama Tuhan. Jadi Allah, Elohim itu bukan nama. Tapi itu adalah sang pencipta langit dan bumi. Nah, sang pencipta langit dan bumi itu nama di dalam bahasa Ibraninya itu ya di sini Tuhan. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, dan semuanya besar ini di balik kata ini adalah yang JHVH itu. Jadi seperti itu. Jadi nama Tuhannya ini JHVH. Jadi hormati dan kuduskanlah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, yang JHVH ini nama gitu. Jadi Allah orang Israel yang memperkenalkan diri kepada bangsa Israel itu adalah yang namanya JHVH ini. Kenapa ini perlu nama? Ada nama begini karena setelah manusia banyak kan akhirnya manusia itu bikin Allah sendiri. Gitu. Bikin Allah sendiri. Nah, akhirnya untuk membedakan Allah yang benar, yang betul-betul menciptakan langit dan bumi, dan yang bukan, maka memberi nama diri JHVH ini. Berarti sebenarnya Allah sendiri sebenarnya tidak penting untuk memiliki nama ya Pak. Kan ini kan cuma satu. Betul. Yang manusia ini kan banyak, makanya perlu dikasih nama. Ya. Kan gitu ya kan Pak. Nah, untuk memudahkan manusia mencari mana Allah yang benar, makanya
manusia yang membutuhkan nama, kan begitu ya Pak? Kira-kira gitu. Jadi gini, supaya manusia itu tidak salah menyembah Allah Sang Pencipta, Berarti demi kepentingan manusia. demi kepentingan manusia. Nah, Allah memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah JHVH itu. Itu di dalam bahasa Ibrani, Iya. begitu. Nah, itu di dalam bahasa Ibrani seperti itu. Ya. Jadi dan nanti di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, Iya. Perjanjian Baru ini JHVH ini sudah tidak ada, gitu. Jadi tidak ada. Jadi padanannya JHVH itu adalah nanti kurios. Kurios. Jadi Artinya? bukan nama diri lagi, Tuhan. Oh. Gitu. Kurios itu Tuhan. Kurios itu adalah Tuhan. Ya. Jadi di dalam kitab Perjanjian Baru itu tidak ada nama diri dari JHVH lagi. Kenapa? Karena Tuhan JHVH yang menjadi manusia itu sudah punya nama diri yang disebut Yesus Kristus. Gitu. Iya. Jadi untuk akhirnya manusia mengenal Allah yang benar, ya, jadi sekarang dikenalkan dengan nama Yesus Kristus. Yang gitu. Allah menjadi manusia. Yang Allah menjadi manusia, begitu. Jadi JHVH itu kan di dalam Perjanjian Lama ya Bapa juga JHVH, Firman JHVH. Roh Kudus itu JHVH, gitu. Jadi itu nama diri kan Allah Tritunggal kan? Iya. Itu nama untuk Allah Tritunggal JHVH itu. Nama kesatuan dari Allah, Betul. tiga pribadi Allah. Jadi Yesus sendiri bisa disebut JHVH, Allah Bapa bisa disebut JHVH, Roh Kudus sendiri pun bisa disebut JHVH. Iya. Jadi itu nama diri Allah Sang Pencipta, karena Allah Sang Pencipta kan memperkenalkan diri di dalam Alkitab itu sebagai dengan Tritunggal, begitu. Nah, jadi kita berkata bahwa Perjanjian Baru di dalam bahasa Yunani tidak ada muncul nama pribadi Allah JHVH itu. Gitu. Karena apa? Karena Yesus Kristus, Yesus itu kan sudah nama pribadi. Jadi kita mengenal Allah yang benar ya di dalam Yesus Kristus. Iya. Karena di dalam Perjanjian Lama sebenarnya yang memperkenalkan, yang nampak kepada manusia itu ya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya. Oh, berarti Yesus pernah menampakkan diri ya Pak? Coba kita baca dulu di Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, itu maksudnya ya Allah Bapa dan Allah Roh Kudus kan gitu. Iya, oke. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi berarti dari ayat ini kita melihat bahwa yang ketemu dengan Abraham, gitu kan, yang berjalan-jalan di Taman Eden, gitu kan, di Taman Eden, kemudian bergaul dengan Henokh, gitu kan, kemudian dengan Abraham ketemu dengan Abraham, ya, Gideon, yang punggungnya dilihat Musa, gitu. Itu adalah ya Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Firman itu sendiri. Iya, anak tunggal Allah ini, gitu. Yang katanya menyatakannya, gitu. Jadi maka Tuhan Yesus waktu di Yohanes pasal 14 itu kan Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Kan gitu. Minta tolong kasih unjuk itu. Itu maksudnya begini, tolong tunjukkan Allah itu. Gitu. Nah, mereka kan murid-murid waktu itu belum betul-betul yakin Yesus itu Tuhan Allah kan gitu. Kenapa? Karena kan belum tanda terakhir nanti kebangkitannya. Iya. Gitu.
Maka waktu itu Tuhan Yesus bilang, dia kan mau lihat Allah. Filipus, sudah sekian lama kamu itu bersama-sama dengan aku. Kamu melihat aku itu sudah melihat dia. Luar biasa. Gitu. Jadi maksud Tuhan Yesus adalah kamu mau lihat Allah. Ini Allah yang menampakkan diri ini, saya ini. Padahal Yesus waktu itu sudah banyak bikin mukjizat ya, Pak? Iya. Gitu. Jadi pengertian mereka tentang Allah, tentang Yesus adalah Allah, itu sangat menjadi lengkap, menjadi mantap setelah kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Ya. Jadi baik lagi, kenapa kita di dalam bahasa Indonesia pakai Allah? Ya karena itulah kata yang konsepnya sebagai pencipta langit dan bumi di dalam bahasa Indonesia. Ya. Begitu. Ya. Okay. Baik Pak Kurnia, sebenarnya tentang pribadi Allah ini sangat penting untuk orang bisa menemukan yang paling tepat, karena sudah pasti kalau orang sembah Allah yang salah ini kan ujungnya ke kematian, Pak. Betul. Tetapi saat orang menemukan Allah yang benar, seharusnya dia beriman kepada Allah yang benar. Saudara, malam hari ini sengaja saya angkat tema tentang Allah karena penting. Kenapa begitu? Sebenarnya setiap manusia itu membutuhkan Allah yang benar demi keselamatan jiwa mereka. Tetapi permasalahannya adalah selain ada Allah untuk punya kepentingan untuk menyelamatkan umat manusia, ingat ada kepentingan iblis bahwa iblis ingin manusia itu semuanya binasa. Tetapi kami ada di tempat ini untuk memberikan edukasi kepada Anda bagaimana mengenal Allah yang benar. Dan manusia tidak bisa bertemu dengan Allah atas kehendaknya sendiri, melainkan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Begitu ya Pak kira-kira. Ya. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya nanti yang kita akan bawa di episode selanjutnya Pak. Baik. Terima kasih Pak Kurnia. Saudara, ikuti terus nanti episode kedua tentang nama Allah. Selamat malam Pak Kurnia, selamat malam dan salam Maranatha. Maranatha.